Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiansyari dan rekan saya Bang Dani Ismail. Di sini kami akan mempresentasikan untuk jawaban ujian akhir semester kami di mata kuliah Sistem Digital. Berikut kita mulai untuk pemaparan jawabannya. Dimulai dari Bang Dani, silahkan. Baik, saya lanjutkan. Untuk soal pertama, ada pertanyaan adalah sebuah sistem digital menggunakan 4 bit carry ripple adder untuk menjumlahkan dua bilangan biner. X sama dengan 1011, Y sama dengan 0111. Nah, tunjukkan proses penjumlahan biner menggunakan half adder dan full adder. Jadi, pada jawaban di sini, eh, bit 0 HA 1/1 sama dengan 0 carry 1. Kemudian bit 1 FA 1/1/1 sama dengan 1 carry 1. Kemudian pada bit 2 FA 0 di plus 1/1 sama dengan 0 carry 1. Dan bit 3 FA 1 plus 0 plus 1 sama dengan 0. Kemudian pada poin B, tentukan hasil dan carry out. Jadi hasil akhirnya 1011 plus 011 sama dengan 10010, summary sama dengan 0010 dan carry out sama dengan 1. Atau eh, eh, desimal sama dengan 11 plus 7 sama dengan 18. Kemudian pada poin C, jelaskan kelemahan carry ripple adder dan sisi waktu propagasi. Jadi kelemahan utamanya adalah carry harus merambat dari bit paling rendah ke bit paling tinggi. Kemudian setting full adder harus menunggu carry dari adder sebelumnya. Kemudian semakin banyak bit, semakin lama waktu tunda. Pada poin D, jelaskan bagaimana carry lock ahead adder mengatasi kelemahan tersebut. Carry lock ahead adder mengatasi masalah delay dengan cara tidak menunggu carry merambat satu persatu, menggunakan konsep generate, propagate, meneruskan carry, kemudian carry dihitung secara paralel menggunakan persamaan logika. Dampaknya untuk propagasi jauh lebih cepat, sangat cocok untuk sistem berkecepatan tinggi. Dengan kata lain, carry dihitung secara paralel menggunakan sinyal generate dan propagate sehingga waktu tunda jauh lebih cepat. Pada soal kedua, sebuah SIP register 4 bit awalnya bernilai 0000 dari serial 1011 dimasukkan dengan clock aktif. Nah, tunjukkan isi register setelah setiap pulsa clock. Nah, di sini diketahui sebuah shifter 4 bit awalnya bernilai 00 ya, dan data serial 1011. Pada poin A, asumsi standar untuk SIP register, SISO, serial in, serial out, adalah data masuk dari kiri dan bergeser kanan. Kita menggunakan data 1011. Dimulai dari bit paling kanan, yaitu 1. Clock awal 1, data masuk 1, isi register 1000. Kemudian uh, saya revisi. Clock yang awal, kemudian data masuk, tidak ada, isi registernya 000. Kemudian pada clock 1 itu data masuknya 1, isi registernya 1000. Kemudian pada clock 2 data masuk 0, isi registernya 0100. Clock 3 data masuk 1, isi register menjadi 1010. Kemudian clock 4 data masuk 1, isi register 1101.
Jelaskan kemudian pada poin B, jelaskan perbedaan serial dan paralel data transfer. Perbedaan utama pada serial dan paralel data transfer terletak pada jumlah jalur dan kecepatan. Jadi karakteristiknya cara kerja serial data transfer, bit dikirim satu persatu secara berurutan melalui satu jalur tunggal. Sedangkan pada paralel data transfer, beberapa bit dikirim secara bersamaan melalui beberapa jalur. Kemudian kebutuhan kabel pada serial data, hemat kabel hanya butuh satu jalur data, sedangkan pada paralel data transfer butuh banyak data. Misalnya 8 jalur untuk 8 bit. Nah, dari kecepatan, serial data transfer lebih lambat untuk jarak dekat, sedangkan untuk paralel itu jauh lebih cepat karena mengirim banyak data sekaligus. Terkait dengan data, untuk serial data transfer cocok untuk komunikasi jarak jauh, misalnya USB, SATA. Kemudian pada paralel data transfer terbatas untuk jarak pendek karena resiko crosstalk atau gangguan antar kabel. Nah, kesimpulannya serial data dikirim 1 bit per clock, lebih lambat tapi hemat jalur. Jika paralel, data dikirim bersamaan, lebih cepat tapi butuh banyak jalur. Nah, pada poin C, jelaskan mengapa program konten menggunakan sistem sinkron. Program konter adalah komponen vital yang menunjukkan ke alamat instruksi berikutnya yang harus dijalankan CPU. Ia harus sangat akurat dan cepat. Alasannya penggunaan konter sinkron adalah kecepatan, no ripple delay pada konter sinkron. Semua flip-flop dipicu oleh satu sinyal clock yang sama secara bersamaan. Tidak ada efek riak, menggunakan 1 bit selesai baru bit berikutnya berubah seperti pada konter asinkron. Kemudian mencegah kesalahan pembacaan karena semua bit berubah pada saat yang persis sama. Resiko adanya nilai transisi sementara yang salah dapat dihindari. Kemudian kendala pada frekuensi tinggi, CPU modern bekerja pada kecepatan gigahertz. Hanya konter sinkron yang mampu merespon perubahan status secepat itu dengan stabil. Kesimpulannya, konter sinkron membuat semua flip-flop berubah bersamaan sehingga lebih cepat, stabil, dan tidak terjadi delay ripple saat alamat instruksi berubah. Nah, untuk soal nomor 3 akan dilanjutkan oleh Bang Murafia. Silakan Bang. Terima kasih Bang Gani. Jadi untuk soal nomor 3 ini pertanyaannya yaitu diberikan data 8 bit 00111001 yang disimpan dengan Hamming code. Jadi untuk pertanyaan A itu tentukan jumlah bit pemeriksa. Jadi sini kan kita diketahuinya data adalah 8 bit dengan syarat Hamming code. Jadi dengan rumus untuk mencari bit pemeriksa yaitu 2R lebih besar sama dengan M plus R plus 1. Jadi kita langsung kasih di sini coba dengan 4 bit pemeriksa. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16 lebih besar sama dengan 8 plus 4 plus 1 sama dengan 13. Jadi hasil yang didapatkan adalah sama, yaitu jumlah bit pemeriksa sama dengan 4 yang bisa menganalisa 8 bit tadi. Untuk yang B, pertanyaan itu jelaskan prinsip penempatan bit pemeriksa. Jadi prinsip penempatan bit pemeriksa dalam Hamming code yaitu bit pemeriksa ditempatkan pada posisi yang merupakan pangkat dari 2. Contohnya itu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Bit pemeriksa ditempatkan pada
posisi pangkat 2, 1, 2, 4, dan 8. Terus juga bit data ditempatkan pada posisi lainnya. Setiap bit pemeriksa mengecek kelompok bit tertentu berdasarkan representasi biner posisi bit. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika sindrom error adalah 0110, yaitu artinya sindrom error adalah hasil pengecekan bit paritas yang menunjukkan apakah terjadi kesalahan dan di mana letaknya. Jadi sindrom 0110 dalam biner sama dengan angka 6 dalam desimal. Artinya terjadi kesalahan atau single bit error pada bit posisi ke-6. Dalam rangkaian kode tersebut, untuk memperbaikinya, bit pada posisi ke-6 harus diinvert jika 0 menjadi 1, jika 1 menjadi 0. Sekian jawaban-jawaban dari pertanyaan yang dilampirkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.